Patrick Kluivert mencoba untuk menghubungi Elkan Baggett teman-teman ya. Namun sayang sekali Elkan Baggett ini mengatakan bahwa bukan dia menolak untuk memperkuat timnas Indonesia teman-teman, tetapi dia meminta untuk sementara ini tidak bisa bergabung dulu karena ingin memperbaiki posisinya di klubnya di Jairo Red Wall. Kenapa kemudian hingga saat ini masih terus kesulitan federasi untuk menaturalisasi pemain yang satu ini. Padahal tentu kita berharap Jairo Red Wall ini bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia lantaran kita membutuhkan seorang gelandang yang serba bisa, yang punya determinasi yang cukup tinggi untuk memperkuat lini tengah kita. Kabar terakhir teman-teman, Elkan Baggett, mungkin teman-teman tahu ya bagaimana polemik, bagaimana perseteruan antara Elkan Baggett dengan STY. Kala itu Elkan Baggett menolak untuk bermain ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia kala Indonesia melakoni playoff bersama dengan Gini waktu itu. Dengan itu juga menuai banyak kecaman dari netizen Indonesia lantaran dianggap wasit berpihak kepada Ginia, karena Ginia itu juga erat hubungannya dengan Prancis ya. Di Prancis itu banyak sekali imigran dari Ginia ya yang berdomisili di sana, dan bahkan bahasa yang digunakan oleh Ginia itu adalah bahasa Prancis teman-teman ya. Itulah sebabnya kemudian di dalam pertandingan Ginia melawan Indonesia kemarin wasit itu kerap kali berbahasa Prancis yang notabene orang-orang Indonesia, orang kita yang bermain saat itu tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka. Nah, netizen Indonesia menganggap bahwa Elkan Baggett ini tidak memiliki rasa nasionalis teman-teman ya, begitu. Meskipun demikian masih ada beberapa orang-orang atau pecinta timnas Indonesia menganggap bahwa itu sesungguhnya salah federasi atau salah STY, karena STY di awal memang tidak memanggil Elkan Baggett untuk bergabung ke timnas. STY digantikan oleh Patrick Kluivert begitu. Elkan Baggett ini menjadi sosok pemain yang diharapkan kembali bisa memperkuat timnas Indonesia. Banyak sekali netizen atau pendukung timnas Indonesia memang berharap Elkan Baggett ini kembali, karena sesungguhnya Elkan Baggett ini adalah pemain yang memiliki caps terbanyak. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama kita menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim, dan barusan saya juga bangun untuk bersahur teman-teman. Jadi sahur untuk hari ini begitu. Menarik karena konten kali ini saya akan mencoba untuk sedikit memberikan informasi ya, seperti biasa. Tidak lain dan tidak bukan ingin menambah literasi kita terhadap apa yang terjadi di dunia sepak bola terkait dengan timnas Indonesia tentunya akhir-akhir ini seperti itu. Dan menarik tentu kita mengikuti perkembangan dunia sepak bola Indonesia, karena tentu ambisi federasi yakni Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia hingga saat ini masih terus digenjot teman-teman ya, masih terus diupayakan. Tentu yang berkaitan dengan itu sangat menarik untuk kita ikuti. Nah, kali ini
saya akan mencoba untuk mengambil beberapa tema begitu terkait dengan pemain yang terbaru. Ya, ada Dennis James salah satunya, kemudian kabar tentang Elkan Baggett teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan juga untuk membahas sedikit tentang Jairo Redwall, kenapa kemudian hingga saat ini masih terus kesulitan federasi untuk menaturalisasi pemain ini, yang satu ini. Padahal tentu kita berharap Jairo Redwall ini bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, lantaran kita membutuhkan seorang gelandang yang serba bisa, yang punya determinasi yang cukup tinggi untuk memperkuat lini tengah kita. Setelah kemarin oleh Romeni kita dipastikan bisa membela timnas Indonesia di 20 Maret nanti melawan Australia, ini adalah cukup berita yang menggembirakan begitu teman-teman ya. Nah, kabar terakhir teman-teman, Elkan Baggett, mungkin teman-teman tahu ya bagaimana polemik, bagaimana perseteruan antara Elkan Baggett dengan STY. Kala itu Elkan Baggett menolak untuk bermain ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia kala Indonesia melakoni playoff bersama dengan Gini waktu itu. Dan ini adalah pertandingan sangat menentukan sebetulnya, karena waktu itu Indonesia andai saja bisa memenangkan pertandingan, maka Indonesia pertama kalinya bikin sejarah masuk ke Olimpiade Prancis teman-teman ya. Namun sayang waktu itu Indonesia pada akhirnya harus tersingkir lantaran kalah 1-0 dari Ginia, dan pertandingan itu juga menuai banyak kecaman dari netizen Indonesia lantaran dianggap wasit berpihak kepada Ginia, karena Ginia itu juga erat hubungannya dengan Prancis ya. Di Prancis itu banyak sekali imigran-imigran dari Ginia ya yang berdomisili di sana, dan bahkan bahasa yang digunakan oleh Ginia itu adalah bahasa Prancis teman-teman ya. Itulah sebabnya kemudian di dalam pertandingan Ginia melawan Indonesia kemarin wasit itu kerap kali berbahasa Prancis, yang notabene orang-orang Indonesia, orang kita yang bermain saat itu tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka. Nah, pada akhirnya kita berpikir jangan-jangan mereka bikin strategi gitu, jangan-jangan mereka itu mencoba untuk bekerja sama antara wasit dengan Ginia begitu. Itu yang ada di benak kita. Tetapi ya memang faktanya ada beberapa case-case yang membuat Indonesia sangat dirugikan, dan bahkan waktu itu Pak Erick Thohir selaku ketua federasi langsung melakukan protes karena ada beberapa kejadian yang dianggap wasit berpihak begitu teman-teman ya. Namun karena waktu itu memang tidak memakai VAR ya di pertandingan itu, jadi tidak ada rekaman-rekaman yang bisa dijadikan bukti memperkuat dugaan-dugaan buruk kita pada saat itu. Nah, terkait dengan itu Elkan Baggett juga tidak bersedia memperkuat timnas Indonesia ya. Jadi agak sedikit memang kontroversi ya. Di saat yang sama Indonesia membutuhkan Elkan Baggett, kemudian Elkan Baggett juga tidak bersedia lantaran dianggap bahwasanya waktu pemanggilan itu cukup dekat dan sudah terjadwal begitu waktunya untuk hal-hal yang lain. Pada akhirnya netizen Indonesia menganggap bahwa Elkan Baggett ini tidak memiliki rasa nasionalis teman-teman ya begitu. Meskipun demikian masih ada beberapa orang-orang atau pecinta timnas Indonesia menganggap bahwa itu sesungguhnya salah federasi atau salah STY, karena STY di awal memang tidak memanggil Elkan Baggett untuk bergabung ke timnas, lalu kemudian ketika dibutuhkan pada saat-saat itu maka Elkan Baggett mungkin ngerasa bahwasanya waktunya agak sedikit mepet dengan jadwal dia setelah liburan setelah
libur IPL begitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu kejadiannya, perseteruan antara STY dengan Elkan Baggett. Nah, sejak STY digantikan oleh Patrick Kluivert begitu, Elkan Baggett ini menjadi sosok pemain yang diharapkan kembali bisa memperkuat timnas Indonesia. Banyak sekali netizen atau pendukung timnas Indonesia memang berharap Elkan Baggett ini kembali, karena sesungguhnya Elkan Baggett ini adalah pemain yang memiliki caps terbanyak, pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia, mungkin memiliki caps terbanyak ya, karena memang periode dia masuk ke timnas Indonesia itu periode awal ya, bersama dengan Sandy Walsh, Jordi Amat ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa Elkan Baggett ini cukup memiliki ikatan emosional dengan timnas Indonesia begitu teman-teman. Bahkan terakhir Elkan Baggett itu bermain di Qatar ya teman-teman ya, kalau tidak salah Piala Asia ya, atau ya kalau tidak salah. Jadi terakhir dia bermain di Qatar untuk memperkuat Indonesia. Dan kenapa Elkan Baggett ini menurut saya ini penting, sosok yang sangat penting untuk saat ini, karena Elkan juga tidak hanya waktu itu bisa menjadi pemain bertahan yang cukup kokoh dengan tinggi badan yang menjulang tinggi hampir 2 meter ya teman-teman ya. Terus juga dia memiliki bola-bola atas yang cukup bagus begitu. Saat itu di sebuah pertandingan dia diplot menjadi striker teman-teman ya, karena memang Elkan Baggett ini memiliki apa ya, seringkali overlap sampai ke jantung pertahanan lawan, sehingga kemudian dengan tinggi badan yang cukup bagus begitu, pernah satu kali kalau tidak salah STY meminta Elkan ini untuk menjadi striker kala itu. Nah, pengalaman seperti itu dengan beberapa pengalamannya juga bermain di Eropa, maka Elkan Baggett tentu sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Saat ini teman-teman mungkin ada yang belum tahu, Elkan bermain di Blackpool ya. Tentu dengan cedera yang kemarin yang cukup berkepanjangan sebelum itu, hingga dia berusaha sebetulnya untuk mendapatkan tempatnya di klubnya, dan saat ini memang jam bermainnya sudah cukup bagus ya, sehingga dia berfokus untuk di klubnya. Nah, ketika Patrick Kluivert mencoba untuk menghubungi dia teman-teman ya, karena ya tentu Patrick juga punya misi gitu loh untuk membangun komunikasi dari satu pemain ke pemain yang lain, maka tentu Patrick ini memiliki tugas itu. Nah, karena itu dia mencoba untuk membangun komunikasi dengan beberapa pemain yang tentu pernah dan punya ikatan emosional dengan timnas Indonesia, maka Patrick Kluivert mencoba untuk menghubungi Elkan Baggett teman-teman ya. Namun sayang sekali Elkan Baggett ini mengatakan bahwa bukan dia menolak untuk memperkuat timnas Indonesia teman-teman, tetapi dia meminta untuk sementara ini tidak bisa bergabung dulu karena ingin memperbaiki posisinya di klubnya begitu, yakni Blackpool teman-teman ya. Nah, tentu ini lagi-lagi timnas Indonesia atau pendukung timnas Indonesia termasuk saya mungkin begitu secara pribadi mengatakan bahwa mestinya Elkan Baggett tidak menolak begitu ya, karena kita tahu ketika negara meminta, ketika negara membutuhkan, apapun alasannya memang harus diprioritaskan. Tentu ada juga yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Elkan Baggett ini adalah sesuatu yang rasional saja begitu teman-teman, yang lantaran beberapa tahun terakhir memang Elkan Baggett ini dilanda cedera yang sangat berkepanjangan, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan tempat di klubnya, termasuk di Ipswich Town kemarin juga dia tidak terlalu banyak bermain lantaran ya sibuk dengan timnas Indonesia dan lain sebagainya.
ditambah dengan cedera itu tadi. Nah, karena itu alasan yang diberikan oleh Elkan Baggett ya mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah sangat rasional dan tentu untuk mempertahankan karirnya juga ini adalah sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan oleh para pemain profesional. Begitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir juga untuk berkomentar apakah jawaban yang dilakukan oleh Elkan Baggett ini menurut Anda memiliki atau tidak memiliki jiwa nasionalis atau memang itu tidak ada kaitannya dengan nasionalisme terhadap negaranya begitu atau bagaimana? Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar ya, supaya kita bisa atau saya pribadi bisa menilai sejauh mana kita memiliki pendapat yang berbeda, dan tentu pendapat Anda nanti akan menjadi referensi untuk konten-konten saya selanjutnya ketika kita berbicara tentang Elkan Baggett ini teman-teman ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya Patrick Kluivert ini tidak hanya sekedar ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia tahun 2006 di Amerika dan Kanada teman-teman ya, tapi juga mencoba untuk mengkondusifkan suasana timnas Indonesia yang sebagian orang mengatakan bahwa memang tidak terlalu baik-baik saja begitu ketika ditangani oleh STY. Nah, hal itu mungkin akan dijembatani oleh Patrick Kluivert, termasuk mencoba untuk menghubungi Elkan Baggett ya, teman-teman, seperti itu. Nah, namun kalau seandainya bukan seandainya ya, memang jika Elkan Baggett menolak begitu, tentu Patrick Kluivert tidaklah terlalu pusing ya dengan penolakan Elkan Baggett ini, karena posisi Elkan Baggett ini sesungguhnya adalah posisi yang banyak sekali opsi-opsi di dalamnya, termasuk ada Justin Hubner ya kan di posisi itu, lalu kemudian ada juga Kelvin Verdong ya, lalu kemudian Dan James juga yang terakhir dinaturalisasi. Hanya saja memang Patrick ini yang lagi-lagi mencoba untuk membangun komunikasi teman-teman ya, seperti itu. Kalaulah misalnya Elkan Baggett juga menerima tawaran itu atau bergabung dengan timnas Indonesia, tentu tidak bisa juga dipastikan Elkan Baggett ini akan menjadi starting line up teman-teman ya, atau bisa langsung terjun memperkuat timnas Indonesia begitu, meskipun dia memiliki caps yang terbanyak di antara seluruh pemain naturalisasi begitu ya. Namun karena ada penolakan dalam tanda kutip seperti itu ya, Patrick Kluivert nggak ada masalah. Lalu kemudian tanggapan federasi juga santai-santai aja ya teman-teman ya. Mohon maaf, federasi juga menganggap bahwa ya sudahlah, kalau memang tidak bersedia begitu untuk memperkuat timnas Indonesia, tidak apa-apa, karena opsi-opsi di dalam ini juga banyak begitu kayaknya. Jadi sebetulnya skuad timnas Indonesia di sektor pertahanan ini cukup mewah ya. Ada Max Hilgers, juga ada bisa Eliano Reinders, lalu kemudian Jay Ises yang tidak bisa tergantikan tentunya di center back kita. Lalu kemudian ada siapa namanya, Jordi Amat ya, sudah saya sebutkan tadi begitu. Jadi bukanlah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kalau Elkan Baggett sebetulnya tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia teman-teman. Hanya saja saya ingin teman-teman berkomentar bagaimana komentar teman-teman ketika Elkan ini tidak memenuhi panggilan PSSI, yakni Patrick Kluivert teman-teman ya, dalam hal ini. Begitu. Saya rasa biar tidak terlalu panjang durasinya teman-teman ya, nanti saya tadi berharap ada juga sedikit membahas tentang Emiliano Jonathan yang hingga saat ini kemudian juga tidak bisa ditembus oleh federasi
lantaran ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Emiliano Jonathan. Pemain yang bermain di FC Utrecht ini juga sebetulnya cukup lumayan ya, punya skill dan determinasi yang cukup tinggi. Namun hingga saat ini federasi belum mampu menjangkaunya. Lalu kemudian Jairo Redouard ini juga adalah pemain gelandang yang cukup kita idam-idamkan, bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun berbagai macam kendala yang dihadapi oleh PSSI tentu ini juga menjadi sesuatu yang sangat disayangkan teman-teman ya. Emil ya, yang terakhir adalah Emil yang berhasil dinaturalisasi. Nah, Emil ini saya akan coba nanti membahas segmen tertentu karena Emil ini juga memiliki cerita yang unik, cerita yang kontroversi ketika beberapa tahun yang lalu tidak juga bersedia memperkuat timnas Indonesia. Sebetulnya Indonesia sudah melirik bersamaan dengan Elkan Baggett ya waktu itu. Hanya saja Emil Aidero Mulyadi teman-teman ya, pemain keturunan Itali asal Mataram ini justru memberikan pernyataan yang blunder menurut saya melalui orang tuanya ya. Tapi saya akan membahasnya nanti teman-teman. Tapi saya akan membahasnya di segmen lain teman-teman ya, karena ini menarik ya, harus kita melakukan pemetaan secara menyeluruh gitu supaya teman-teman tidak salah paham terkait dengan pernyataan orang tua dari Emil Aidero Mulyadi ini. Terima kasih teman-teman, selamat berpuasa. Semoga puasa kita semua nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk mensubscribe video ini karena semangat saya bergantung kepada tentu 40-50% dari teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.